Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik ya, seperti DC ya, arus searah. Kemudian ini kompetensi kognitif. Sedangkan tujuannya yaitu diharapkan kalian nanti bisa mengetahui atau menjelaskan tentang konsep kuat arus listrik, konsep tegangan listrik, cara mengukur arus dan tegangan, hambatan listrik, hukum Ohm, faktor-faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik, kemudian hambatan kawat penghantar, dan melakukan sebuah presentasi jika dimungkinkan menggunakan virtual laboratorium. Ya, selanjutnya ya, ini adalah gambar dari rangkaian listrik arus searah. Ya, rangkaian listrik arus searah. Di situ ada baterai, kemudian ada lampu, kemudian ada saklar dan ada kabel positif negatif. Listrik arus searah atau DC biasa disebut dengan direct current, ya, singkatannya, yaitu arus listrik di mana aliran elektron dari satu titik yang energi potensinya tinggi mengalir ke titik yang lebih rendah. Jadi aliran elektron di sini ya mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Penggunaan listrik DC itu seperti pada baterai dan aki ya, akumulator yang biasa digunakan untuk alat-alat atau perangkat-perangkat elektronika seperti handphone dan laptop. Listrik arus searah yang perlu kalian ketahui sebagai konsep awal ya, bahwa terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang mungkin ketika masih di SMP atau MTS sudah diberitahu atau dikenalkan dengan muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ada dua ya. Ada positif yang biasa diberi tanda plus dan negatif tandanya minus. Kemudian muatan positif ada pada inti atom, sedangkan muatan negatif ada pada elektron ya. Kalau kita bicara sedikit tentang inti atom, bahwa elektron itu mengelilingi inti gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah atom-atom penghantar konduktor ya, memiliki elektron-elektron bebas yang sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Artinya konduktor, apa konduktor? Yaitu konduktor sebagai penghantar listrik yang baik ya. Contohnya baja, besi ya, tembaga gitu ya, emas ya. Itu salah satu konduktor, jadi penghantar listrik yang baik. Kemudian berikutnya muatan listrik dapat bergerak mengalir jika ada beda potensial. Jadi ada aliran listrik ketika ada beda potensial ya.
Kuat arus listrik. Kuat arus listrik yaitu banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detiknya. Jadi banyaknya muatan listrik. Jadi listrik itu memiliki muatan yang berupa elektron, ya. Elektron itu mengalir, ya. Berapa jumlah elektron yang mengalir dalam tiap detik, itulah yang disebut dengan kuat arus listrik. Sehingga secara matematis dituliskan I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan, satuannya adalah kolom, kemudian T adalah waktu atau second, ya, satunya adalah second, ya, waktu, detik ya. Sedangkan I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, ya, begitu. Kemudian 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 detik atau 1 second. Baiklah, tadi sudah mengetahui konsep tentang arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. Kita coba contoh soalnya. Misal ada sebuah soal, kecepatan elektron pada sebuah kawat yang mempunyai luas penampang 0,5 mm persegi adalah dengan dialiri arus listrik sebesar 5 ampere selama 3 menit. Jika diketahui muatan elektron Qe sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi negatif di depan itu tandanya bahwa dia itu bermuatan elektron atau bermuatan negatif. Ya, kita langsung dibahas. Diketahui luas penampang, ya. Ini luas penampangnya 0,5 mm persegi. Dengan ubah dalam bentuk meter persegi. Kemudian arus yang mengalir yaitu 5 ampere selama berapa detik? Selama ini dalam bentuk menit di soal, kalian ubah dalam bentuk detik, 180 detik. Menentukan berapakah banyaknya jumlah elektron itu N. Jadi N itu adalah banyaknya elektron yang mengalir, ya, selama 3 menit tersebut, yaitu I kali T dibagi QE atau Q elektron ini, ya. Jadi rumus KIT tadi, ya, atau QI kali T 5A kali 180 detik dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom sama dengan 5,625 kali 10 pangkat 21 elektron. Nah, inilah jumlah elektron yang mengalir dalam waktu 3 menit. Kemudian berapa kecepatan elektron? Nah, kecepatan elektron itu dirumuskan dengan V sama dengan I per QE kalikan N kalikan A ini, ya. Nanti ketemu sebuah angka atau jawaban sebesar 1,11 kali 10 pangkat 4 meter per detik. Berikutnya adalah alat ukur listrik. Ya, apa itu alat ukur? Ya, tentunya sebuah peralatan, ya, untuk mengukur atau memungkinkan seseorang untuk mengamati besaran-besaran listrik. Ya, kalian tahu besaran apa saja dalam listrik tadi? Ada hambatan, ada kuat arus listrik, ada beda potensial, daya listrik, dan lainnya. Jadi dengan alat ukur kita bisa mengetahui berapakah arus yang mengalir dalam komponen ini, berapakah hambatan listriknya, gitu, ya. Jadi bisa kita tentukan, ya. Yang pertama adalah voltmeter, ya. Voltmeter. Jadi di lab kita punya ini voltmeter, kemudian ampere meter. Jadi dilihat dari katanya sudah, ya. Voltmeter berarti dia mengukur tegangan. Volt, ya, satuan dari tegangan adalah voltage atau voltmeter, ya. Volt, ya. Kemudian ampere meter, satuan dari apa itu? Arus listrik, ya, ampere. Jadi mengukur arus yang mengalir pada rangkaian, ya, baik DC maupun AC. Jadi AC ini yaitu alternating current,
itu seperti harus bolak-balik ya, harus PLN yang di rumah, yang biasa di rumah dipakai. Ya, kalau harus DC yang kita bahas sekarang itu contohnya adalah sumber listriknya adalah baterai atau aki gitu ya. Alat ukur listrik berikutnya adalah ohmmeter ya. Ohmmeter dilihat dari katanya atau ohm ya, ada kata ohm di situ, berarti di situ adalah satuan dari hambatan listrik. Ya, jelas. Ini untuk mengukur hambatan listrik, yaitu daya penahan mengalirnya arus listrik dalam sebuah konduktor ya. Jadi di sini akan kelihatan berapakah hambatan listrik ya. Kemudian wattmeter. Nah, ini mengukur watt. Apa watt? Ya, satuan dari daya ya. Jadi di situ akan melihat berapakah daya ya, mengukur daya listrik ya yang mensuplai gitu ya. Jadi di sini akan terlihat langsung terukur berapakah daya listrik ya. Ya, berikutnya yaitu alat ukur listrik multimeter ya. Multimeter namanya sudah multi, berarti ini banyak ya. Artinya bisa mengukur beberapa besaran listrik seperti volt, ohm, ampere meter gitu ya. Ada 3 besaran yang bisa diukur menggunakan alat ini. Alat ini di pasaran itu yang ada di lab juga ada ya. Itu ada 2, yaitu yang digital dan yang analog ya. Kalau yang analog yang biasa ini ya itu menggunakan jarum ya, jarum penunjuk ya. Di mana posisi nanti akan terukur gitu ya, menunjukkan angka berapa gitu ya jarum penunjuk ini. Nah, nanti ini ada cara bacanya. Kemudian kalau yang digital ini langsung keluar angka ya yang ada di sebelah kanan. Yang keempat dari sebelah kananmu itu. Ya, itu tentang multimeter. Kemudian berikutnya alat ukur berikutnya adalah kilowatt hour meter. Jadi kWh ya. Ada di mana ini? Pasti ada di setiap rumah ya. Di rumahmu pasti terpasang yang namanya kWh meter ini, yaitu alat yang digunakan PLN untuk menghitung besar pemakaian daya ya, daya konsumen ya. Yang di rumahan itu ada yang berapa? 450 ya, ada yang 900 watt ya, ada yang 1300 ya. Nanti bisa kamu cek setelah ini atau tanya atau lihat truk meteran berapa daya yang terpasang di kWh meter rumah kalian. Oke. Ya, di sini adalah alat ukur listrik ya. Alat ukur listrik yang berikutnya adalah osiloskop. Osiloskop ini ya lebih lengkap sudah ya. Jadi alat elektronika ya, biasanya digunakan oleh mereka yang berada di teknik elektro atau berkecimpung di dunia elektronika. Ya, di sini sudah terlihat sinyal listrik ya, menggambarkan sebuah grafik-grafik sinyal listrik di sini. Ya, di kita di Mandua Situbondo itu memiliki 1 osiloskop ya. Jadi bisa kita gunakan nantinya untuk praktikum di lab. Kemudian generator fungsi itu sebagai pemicu yang diperlukan. Jadi ini juga bisa sebagai uji coba ya pada perangkat elektronik. Cara baca ampere meter dan voltmeter ya. Bagaimana cara bacanya? Ya, kita ketahui bahwa kita pakai yang analog ini ya. Jadi dilihat di situ cara bacanya adalah yang tampil yang gambar yang di sebelah kiri atas itu adalah tampilannya secara sederhana. Di situ ada skala yang ditunjuk. Jadi skala yang ditunjuk pasti ada di itu ya yang ada jarumnya ya, ada skala yang ditunjuk. Kemudian skala maksimum ya tetap ada pada skala berapa maksimumnya, paling tingginya itu berapa gitu ya di skala itu. Kemudian ada batas ukur. Batas ukur yang biasa dipindah-pindah ya. Batas ukur itu
yang ada di bawah ya, yang ada di bawah yang itu. Kemudian cara membacanya yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal. Jadi skala maksimal ya, berapa paling ujung kanan ya, ujung kanan itu pada skala itu berapa, kemudian kali batas ukur. Nah, batas ukur yang biasa dipindah-pindah. Ya, contoh misalkan kita mengukur sebuah rangkaian listrik dengan hambatan R ya, skala yang ditunjuk itu menunjukkan pada jarum itu menunjukkan angka 15. Ya, 15 ya. Jadi kita tulis 15 sebagai skala yang ditunjuk, kemudian batas ukur yang berubah, yang bisa diubah, yang biasanya ini berbunyi crack crack gitu ya. Jadi ini perlahan kalau muter ini ya, itu menunjukkan angka 50, kemudian batas ukur ya, batas ukur yaitu skala yang paling ujung kanan kan tadi menunjukkan angka 15. Kemudian ujung paling maksimumnya itu adalah 50 volt. Jadi tinggal masukkan ke rumus skala yang ditunjuk 15, skala maksimal 50, batas ukurnya 50. Kemudian kalian hitung dan menghasilkan angka 15 volt. Jadi tegangan yang terukur adalah 15 volt, begitu ya. Berikutnya adalah potensial listrik. Apa potensial listrik? Ya, kalau dilihat dari ini katanya adalah potensial kemampuan ya. Beda potensial itu beda potensial ya. Besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik berpotensial tinggi ya, ke titik berpotensial rendah. Beda potensial listrik yang timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik yang berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar ya. Jadi secara matematis bisa dituliskan sebagai V sama dengan W, jadi ini usaha ya, dibagi dengan muatan listrik kolom. Potensial listrik V ya, pada suatu titik akibat keberadaan muatan sumber titik pada R terhadap titik tersebut dapat dirumuskan sebagai V. Jadi potensial listrik ini masih ada kelanjutannya dengan slide sebelumnya ya, bahwa V itu sama dengan K. K di sini adalah konstanta ya, kali Q per R ya. Q itu muatan, R itu jarak ya, jarak. Potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi besarannya itu ada dua, ada besaran vektor dan besaran skalar yang kelas 10 sudah pernah kita bahas ya. Yang satuannya mempunyai volt ya. Jadi potensial itu sama dengan memiliki besaran volt ya. Energi potensial listrik ya. Jadi coba kamu bisa membayangkan gitu ya, ada sebuah muatan yang ingin dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Berapakah energi yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Nah, itulah energi potensial listrik ya. Jadi energi potensial listrik suatu sistem muatan titik adalah energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik Q dari titik tak berhingga ke posisi akhir. Jadi energi potensial listrik secara matematis dirumuskan sebagai K kali Q1 kali Q2 per R dalam kurung gitu ya. Jadi ada Q1 dan Q2 di situ. Kemudian dengan jarak R gitu ya. Baik, ini slide terakhir dari pertemuan kali ini. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan listrik ya. Jadi kita sudah akan melakukan sedikit perhitungan ya. Kemudian rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik nanti dijelaskan bagi kalian yang sudah pernah mempelajari tentang rangkaian listrik seri paralel waktu di kelas 9. Boleh dibuka-buka kembali atau sudah mempersiapkan untuk materi
kelas 10 kelas 12 ya. Kelas 12 ya. Itu bisa dibaca-baca kembali ya. Kemudian hukum 1 Kirchhoff, kemudian hukum 2 Kirchhoff, kemudian energi dan daya listrik, dan kita coba latihan soal di akhir bab atau materi ini ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.